Mualaf karena yang mengampuni dosa itu adalah pastor dan berdoa di kuburan, dan kalau berdoa itu pakai perantara. Benarkah demikian? Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Kalau di Katolik tuh enak, aku bilang seberapapun dosa kita tuh tinggal ngomong sama pastor tuh langsung diampuni. Oh, teman bilang masa gitu, terus teman cerita kalau di Islam tuh nggak boleh kayak gitu kita harus nutup aibnya, bilang gitu loh Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua tuh gini Pak, kalau di Katolik kan Pak kita meminta sesuatu itu lewat perantara, Tuhan Yesus kan Pak ceritanya. Baru dia sampaikan ke Allah Bapa di surga katanya gitu loh Pak, yang selama ini saya pahami. Terus tuh pas di Islam nih Pak, saya tuh merasa kayak logikanya aja loh Pak, Tuhan tuh kan cuma satu, kita harus minta segala sesuatu sama Tuhan gitu, apa sama Allah Ta'ala. Jadi kita nggak perlu minta kayak misalnya minta ke kuburan atau ke orang-orang suci atau ke... Jadi ceritanya perempuan ini mengatakan bahwa dulu dia ini Katolik. Jadi pada saat dia Katolik dia mengatakan bahwa ya kalau dosa kita sebanyak apapun datang kepada pastor, dosanya akan diampuni. Siapa yang pernah ngomong begitu? Orang datang ke pastor itu mengaku dosa, bukan pastornya yang mengampuni dosa. Ini Anda ini pernah nggak, benar nggak dulu di agama ini? Pernah nggak Anda dulu mengaku dosa ke pastor? Pernah nggak pastor bilang kepada Anda dosa Anda sudah diampuni? Jadi itu nggak benar bahwa ketika orang datang kepada pastor itu adalah untuk mengaku dosa. Lalu kemudian pastor mendoakan, bukan pastornya yang mengampuni dosanya. Lalu ketika Anda mengatakan bahwa kalau berdoa itu harus pakai perantara Yesus katanya. Lagi-lagi salah. Bukan berdoa pakai perantara Yesus, tapi berdoa di dalam nama Yesus. Jadi dibedakan itu. Ingat, itu dibedakan. Berdoa di dalam nama Yesus, bukan pakai perantara Yesus. Ini betul-betul ini kelirunya itu. Jauh banget itu ya. Tapi bilang dulu pernah agama di sini, kan begitu. Lalu juga mengatakan berdoa di kuburan. Saya harus beritahu kepada Anda. Apakah ada orang berdoa di kuburan? Ada, yaitu pada saat orang berziarah. Tapi pada saat orang berziarah bukan berdoa di kuburan itu mendoakan orang yang sudah mati itu, bukan. Tetapi berdoa pada saat kita berziarah itu kita kan wajib membersihkan kuburan, makam, kan begitu. Lalu kemudian ya sebelum pulang biasanya itu ada doa. Tapi berdoa untuk siapa? Berdoa untuk diri kita yang sehat ini. Orang mati kan nggak perlu didoakan lagi. Orang sudah mati kok, sudah di sorga, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masa didoakan lagi? Kan tidak. Tapi apapun alasan Anda, akhirnya saya bertanya-tanya, benarkah Anda ini adalah seorang yang dulunya menekuni agama Anda yang lama? Lalu kemudian setelah saya melihat video ini videonya ya. Oke, itu apa Bu? Pas pernikahan itu kan Pak, ibu pesakit, memang udah sakit 2 tahun, jadi pas nikahan di rumah, saudara-saudara pada nggak datang karena memang nggak merestui loh kan Pak, saya masuk Islam. Mohon maaf agak dulu. Nah, terbuktikan bahwa kalau berdasarkan perkataan Anda bahwa Anda mualaf itu karena pernikahan. Karena pernikahan, bukan karena doktrin, bukan karena ajaran, bukan, itu sesuatu yang beda. Awalnya Anda mengatakan bahwa Anda itu dulunya itu adalah ini, tapi ternyata itu Anda karena menikah, kan begitu. Oke lah, apapun itu ya terserahlah, kan begitu. Hanya lebih baik kita memperkatakan apa yang kita ketahui daripada kita memperkatakan apa yang tidak kita ketahui. Kalau kita memperkatakan apa yang kita ketahui, maka itu karena kita betul-betul mengetahui. Saya menjadi pengikut Yesus karena saya kenal, saya tahu siapa Yesus itu. Karena dia adalah Juru Selamat yang tak terbantahkan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.